Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali, wilayah Subang, Jawa Barat pagi tadi. Minibus yang melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta menabrak truk dari belakang hingga hancur. 4 orang penumpang minibus tewas dalam kecelakaan ini. TPR bikin itu Bang, enak. Minibus dengan plat nomor B1078TYF terlibat kecelakaan dengan truk yang berada di depannya di ruas tol Cipali kilometer 109 Tol Cipali, wilayah Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Diduga pengemudi minibus mengantuk dan menabrak truk yang berada di depannya. 4 penumpang minibus tewas dalam insiden ini. Terjadi tabrakan 2 kendaraan antara kendaraan mobil dengan kendaraan truk. Saat ini masih dalam penyidikan pihak dari kepolisian. Hasil dari koordinasi kami hari ini diketahui 1 orang meninggal di TKP dan 3 orang meninggal dalam perjalanan. Nah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, untuk korban yang meninggal dunia kami berikan nanti kepastian jaminan di mana para ahli waris akan mendapatkan santunan maksimal sebesar 50 juta rupiah. Korban tewas dan 3 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Bangkai kendaraan diamankan di pos derek gerbang tol Cipali, Subang. Kasus kecelakaan masih ditangani Satlantas Polres Subang, Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Satlantas Polres Subang, Jawa Barat memeriksa pengemudi minibus maut yang mengalami kecelakaan dan menewaskan 4 orang di tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Satlantas Polres Subang memeriksa pengemudi minibus Diki Triantoro, warga Kebumen, Jawa Tengah ini menjalani pemeriksaan di unit laka Lantas Polres Subang, Jawa Barat. Berdasarkan pemeriksaan sementara, kecelakaan terjadi setelah pengemudi yang sedang melaju di jalur cepat menyalip kendaraan lain di depannya dari arah kiri. Naas minibus justru menabrak truk yang berada di jalur lambat. Polisi belum menetapkan supir minibus ini sebagai tersangka karena harus memeriksa saksi lain dan melakukan gelar perkara. Ada dugaan minibus yang digunakan juga merupakan kendaraan travel gelap yang beroperasi tanpa izin resmi. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian Subang. Setelah kita olah TKP, kita lakukan pengamanan untuk pihak pengemudi untuk diminta keterangan pasca kejadian tersebut supaya dari keterangan daripada pengemudi, yang pertama untuk sementara yang kita dapat bahwa pengemudi pada waktu di jalur di kilometer 119 itu posisi di jalur cepat, kemudian di depan ada kendaraan truk, dia menyalip ke kiri, ke jalur lambat. Pemirsa, lebih lanjut mengenai kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipali akan disampaikan Agung Prasetyo. Agung Prasetyo, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil dari pemeriksaan hasil dari pemeriksaan sopir minibus maut yang terjadi di tol Cipali? Agung. Ya, terima kasih Andro, juga pemirsa. Informasi terbaru terkait kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang yang terjadi pada Kamis pagi di ruas tol Cipali kilometer 119 wilayah Cibogo, Subang, Jawa Barat. Saat ini kami mengabarkan tepatnya berada di depan kendaraan minibus yang terlibat terjadi kecelakaan. Bisa Anda saksikan di layar kaca di mana kendaraan minibus ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan ataupun di bagian atapnya juga nyaris terlepas. Dan hasil pemeriksaan dari Satlantas Polres Subang tadi siang di mana kendaraan minibus ini merupakan diduga kendaraan travel gelap yang membawa 7 orang penumpang termasuk 1 sopir aslinya, namun yang selamat ini merupakan sopir cadangan. Dan
untuk perkembangan kasus sendiri, Satlantas Subang belum menetapkan tersangka pada sopir kendaraan minibus ini, namun tadi sudah melakukan pemeriksaan terhadap sopirnya yang membawa 7 orang. Dan kecelakaan tersendiri terjadi pada Kamis pagi, di mana kendaraan ini melaju dari arah Palimanan menuju arah Jakarta yang ditumpangi 7 orang. Namun di lokasi kejadian kendaraan ini menyalip ke jalur lambat dan menabrak kendaraan truk yang berada di depannya. Selain itu juga untuk keempat korban yang meninggal dunia pada siang tadi sudah dibawa pihak keluarganya untuk dimakamkan di Kebumen. Dan di Rumah Sakit Abdul Rojak sendiri masih ada 2 korban luka-luka yang mengalami luka berat dan masih dalam penanganan tim medis Rumah Sakit Abdul Rojak. Sementara untuk 1 orang luka ringan yakni atas nama Abdillah yang usia 5 tahun sudah dibawa oleh keluarganya untuk dipulangkan atau dibawa ke rumah. Sementara itu, Andro, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agung Prasetyo atas laporan Anda dari Subang, Jawa Barat.